Alhamdulillah. Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Udah kayak mau joget TikTok aja. Aduh, kayaknya makin episodenya makin banyak, makin variatif nih. Masih pembahasan mengenai Al-Quran digital nih. Oke. Di saat sekarang ini, Beb, Al-Quran sudah banyak yang didigitalisasikan. Oke. Nanti kalau makin lama makin banyak yang digital, yang buku ini makin tergerus zaman ya, Beb. Iya. Gimana tuh? Kira-kira apakah nggak apa-apa atau bagaimana? Iya, sebenarnya perkembangan Al-Quran adalah mengikuti perkembangan kebutuhan di setiap zamannya. Misalnya, dulu mushaf Al-Quran itu nggak ada. Mushaf itu baru ada di zaman Sayyidina Utsman ketika beliau menjadi khalifah ketiga umat Islam. Itu sudah generasi keberapa itu, Beb? Itu berarti dari Rasul itu khalifah ketiga setelah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Makanya disebutnya mushaf Utsmani karena yang mengumpulkan Sayyidina Utsman. Dulu itu munculnya karena di salah satu perang sebelum zaman Sayyidina Utsman banyak sahabat yang menghafal Al-Quran yang wafat. Nah, kalau semua wafat nih, terus yang hafal Al-Quran sudah gak ada, gimana nih Al-Quran? Yang meneruskan siapa? Bagaimana nih caranya? Meneruskan gimana? Makanya kemudian dimushafkan oleh Sayyidina Utsman. Nah, sekarang perkembangan zaman digital, maka kalau dikembangkan ke digital, ya gak ada masalah. Justru ini baik, sehingga kita bisa membawa Al-Quran di mana-mana. Dengan kita selalu membawa Al-Quran di mana-mana, maka diharapkan Al-Quran kemudian menjadi bagian dari hidup kita. Jadi di halte nunggu bis bisa baca Al-Quran, di bis atau di kendaraan bisa baca Al-Quran, di mana-mana bisa membaca Al-Quran. Jadi itu sesuatu yang alih-alih kita khawatirkan, justru kita syukuri gitu. Karena kesucian Al-Quran utamanya adalah terletak kepada pesan-pesan yang ada di dalamnya. Bukan fisiknya ya, Beb. Bukan utamanya kepada fisiknya. Bukan fisiknya, tapi ya pesan-pesannya itulah. Iya. Walaupun ngaji atau hafal Al-Quran, tapi kalau dia kemudian tidak memasukkan Al-Quran ke dalam hati dan pikirannya, tidak menjalankan Al-Quran dengan tubuhnya, maka justru itulah orang-orang yang dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Orang-orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi, tapi Al-Quran hanya sampai batang tenggorokannya. Tidak sampai Iya. ke hatinya. Ke hatinya. Itulah orang-orang yang dilaknat oleh Al-Quran justru. Dan juga ini hal yang penting. Jadi kalau kamu sebagai salah satu adab kamu kepada Al-Quran, kalau di HP-mu sudah ada Al-Quran, ya jangan HP itu kemudian diisi dengan hal-hal yang maksiat. Itu tuh sempat terlewat tuh, Beb. Nah, Ini kalau misalnya di handphone ada Al-Quran, tapi bersebelahan dengan aplikasi dewasa gimana? iya, atau kalau enggak ada aplikasi judi. Waduh, aplikasi judi. Atau WhatsApp-nya isinya orang-orang yang nagih karena sudah ditipu. Atau kalau enggak stiker-stiker yang tidak mendidik. Tidak mendidik. Iya, makanya seharusnya sebenarnya ya mau ada gak ada Al-Quran itu harus nggak ada di HP kita. Kan kadang orang lain maksudnya, Beb, kalau di grup kan orang lain ngirimin tuh, Beb. Iya. Nggak sengaja ke play juga kadang tuh, Beb. Bukan nggak sengaja kalau ke Oh iya. Nggak mungkin kesenggol terus, ya ampun, sampai 3 menit lagi, Beb. Jadi memang nggak sengaja. sepatutnya menjadikan HP kita itu sebagai medium untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah. Sekarang itu kan di YouTube itu banyak sekali pilihannya. Anda mau dekat kepada Allah atau jauh dari Allah, sama-sama ada di YouTube. Maka dibutuhkan kesadaran dan kedaulatan diri untuk memilih konten-konten yang positif, yang mendidik, yang semakin mendekatkan kita kepada Allah. Jangan sampai seperti ada orang di media sosial pernah marah-marah. Saya dulu punya website. Sempat punya website Dan ada aksesnya. Iklan yang dari Google ada itu. AdSense-nya. Iya. Kemudian ada orang marah-marah. Bib, gimana nih? Website dakwah kok iklannya yang tidak senonoh? Waduh, nggak bisa dikontrol tuh ya, Beb. Bukan masalah gak bisa dikontrol, itu ya memang sudah Google akan mendeteksi iklan kepada setiap orang berbeda-beda sesuai
track record algoritmanya dia. Oh, tergantung yang nonton ya, Beb. Kalau dia biasa nonton hal-hal yang tidak senonoh, pasti yang muncul itu. hal-hal yang tidak senonoh. Jadi dia niatnya marah-marah ke saya, padahal saya jadi tahu. Oh, Malah ngaku ini. Iya. Kayak, Beb, ini saya biasanya nonton ini, malah kesannya Iya, begitu makanya. ya, Beb. Ini sebenarnya masih banyak nih, Beb, pertanyaan-pertanyaan mengenai Al-Qur'an nih, Beb. Tapi sayang sekali waktu kita nih sudah terbatas. Ini saya yakin para citizen di rumah juga kayak, aduh gimana nih, saya masih mau belajar gitu. nah, ya kan bisa dilanjutkan dengan baca tafsir di digital. Nah, dan juga masih bisa menonton di episode-episode berikutnya, Beb. Masih banyak ilmu yang akan kita kaji ya, Beb. Iya, Insya Allah selama Ramadan ini. Dan jangan lupa follow @situdaynews di Facebook, di Instagram, di Twitter, terus di YouTube. Nah, ini terutama nih ya di YouTube karena kita tayang di YouTube dulu. Oke. Jadi silakan di-follow supaya tidak ketinggalan seluruh informasinya, dan kita akan terus sharing informasi-informasi baru. Sekian dulu ya, Beb. Iya. Mungkin tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol. Sekian pamit dari saya Sadan Agung. Saya Husein Ja'far. Kami pamit undur diri. Aduh, belum nemu yang episode kali ini ya. Iya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dari Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapsul Ramadan